Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini, Allah Ta'ala memberikan kita aneka kemudahan untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Semoga Allah jadikan amal ibadah yang telah kita laksanakan diterima olehnya, dan kelak di yaumil akhir menjadi tabungan bagi kita semuanya. Dan sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas tentang fikih prioritas Ramadan atau fiqhul aulawiyat. Fikih prioritas, tapi khusus untuk amalan sepanjang bulan Ramadan. Baik, barangkali istilah fikih prioritas sudah sering didengar oleh teman-teman, dan di antara buku yang cukup ma'ruf, yang sangat terkenal berkaitan dengan fikih prioritas adalah buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullahu ta'ala, yang itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan sebenarnya ada beberapa buku yang lain, namun tidak begitu nampak di permukaan. Ada beberapa karya tulis tentang fikih prioritas yang lebih tebal ya dibandingkan karya yang dimiliki oleh Yusuf Qaradawi. Tapi buku itu tidak begitu nampak di permukaan. Kemudian di kesempatan kali ini kita akan lebih fokus berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang pertama, memahami fikih prioritas itu hal yang penting. Dan ini bisa kita lihat dari antusias yang dimiliki oleh para sahabat sejak masa silam. Sehingga mereka selalu bertanya kepada Nabi SAW, atau mereka banyak bertanya kepada Nabi SAW tentang amal yang paling afdal. Bertanya tentang yang paling afdal berarti yang paling prioritas. Di antaranya mereka selalu bertanya ayyul amali afdal. Amal apakah yang paling afdal? Contohnya seperti riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amal apakah yang paling afdal? Faqala, lalu beliau bersabda, imanun billahi wa rasuli. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madha? Kemudian beliau ditanya, lalu amal apa lagi? Qala, beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Qila thumma madha? Kemudian beliau ditanya lagi, kemudian amal apa? Qala hajjun mabrur. Jawab beliau, haji mabrur. Hadisnya muttafaqun alaih. Dan hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya ayyul amali afdal. Dalam riwayat yang lain kadang beliau ngasih jawaban yang berbeda. Seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pada waktu beliau ditanya oleh Ibnu Mas'ud, amal apakah yang paling afdal? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Maka beliau terkadang menjawab berbeda-beda tergantung yang lebih prioritas bagi orang ini. Sehingga jawaban subjektif dengan mempertimbangkan penanya itu diperbolehkan. Kalau orang ini lebih cocok yang seperti ini, orang yang kedua lebih cocok dengan tipe A, tipe B, dan seterusnya. Baik, kepentingan kita dari hadis ini adalah bagaimana para sahabat perhatian terhadap amal yang afdol, yang itu akan mereka lakukan lebih banyak, dengan arti lebih banyak mendapatkan prioritas dibandingkan amal yang lain. Kemudian juga kita bisa lihat bimbingan Al-Quran berkaitan dengan fikih prioritas. Ini hanya beberapa contoh saja. Masih banyak yang lain yang bisa kita jumpai dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala sering menyebut khairun, lebih baik bagi kalian. Seperti misalnya memilih yang lebih mulia lebih baik daripada memilih yang lebih rendah.
Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan berkaitan dengan bimbingan kepada Bani Israel. Ketika Bani Israel mengatakan kepada Musa, datangkan makanan berupa aneka sayur-sayuran atau kacang-kacangan dan yang lainnya. Maka Musa mengatakan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian akan lebih memilih sesuatu yang lebih hina, sementara kalian tinggalkan yang lebih baik? Ya. Al-manna was salwa itu lebih baik daripada kacang-kacangan, lebih baik daripada bawang-bawangan. Kenapa kalian juga justru lebih memilih itu daripada memilih al-manna was salwa, yang itu merupakan makanan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan masalah prioritas tentang menyembunyikan amal lebih baik daripada menampakkan. Allah berfirman, "In tubtus shadaqati fa ni'mahi." Kalau kalian tampakkan sedekah itu lebih baik. Wa in tukhfuha, kalau kalian tampakkan sedekah itu hal yang baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Dan kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada al-fuqara, orang miskin, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Sehingga dalam posisi ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan yang lebih prioritas dalam beramal. Kalau sedekah ini lebih baik daripada itu. Demikian pula ucapan yang sopan, ucapan yang ma'ruf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan hinaan. Allah berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfirah khairum min sadaqati yatba'uha adha. Ucapan yang ma'ruf dan isinya maghfirah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan hinaan. Baik, ini semuanya contoh bagaimana Al-Quran mengajarkan tentang masalah fikih prioritas. Selanjutnya, di sana ada waktu pilihan untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih apa saja yang Dia kehendaki. Maka lahumul khiyarah, mereka enggak punya pilihan. Kata Qatadah, "Innallaha istafa safaya min khalqihi." Allah memilih beberapa makhluk pilihannya. Allah memilih malaikat untuk menjadi rasul dan ada manusia yang jadi rasul. Wastafa minal kalami dzikrahu, dan Allah memilih ucapan yang paling baik adalah dzikrahu, mengingat Allah. Wastafa minal ardi al masajid, dan Allah pilih daerah yang paling baik adalah masjid. Wastafa minasyuhuri Ramadan, Allah pilih bulan yang istimewa adalah Ramadan dan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Wastafa minal ayyami yaumal jum'ah, Allah memilih hari yang istimewa adalah hari Jumat. Wastafa minal layali, Allah pilih malam yang terbaik adalah malam Qadar. Fa'azzimu ma'azzamallah, maka agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah. Fa innama tu'azzamul umuru bima 'azzamallahu bihi 'inda ahli al-fahmi wa ahli al-aqli. Karena sesuatu itu dimuliakan sebab Allah memuliakannya. Demikian yang dipahami oleh para ulama. Sehingga mengikuti arahan Allah dengan cara memuliakan apa yang Allah muliakan, mengagungkan apa yang Allah agungkan. Baik. Nah, ketika Ramadan dan waktu-waktu yang istimewa yang lainnya dipilih oleh Allah untuk menjadi waktu yang istimewa untuk beribadah, maka beribadah di waktu itu nilainya lebih besar dibandingkan di waktu yang lain. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Wallahu subhanahu la yukhassisu syai'an wa la yufaddiluhu wa yurajjihu illa lima'nan yaqtadi takhsisahu wa tafdilahu." Allah tidaklah menghususkan sesuatu atau melebihkan sesuatu kecuali karena ada alasan. Mengapa Allah khususkan itu? Naam, huwa mu'ti dzalikal murajjih wa wahibuhu. Betul, Dia yang memberikan. Kenapa ini lebih istimewa?
fa huwallazi khalaqahu tsumma ikhtarahu ba'da khalqihi. Karena dia yang menciptakan dan Allah menciptakan dan Allah memilih di antara apa yang dia ciptakan. Baik. Artinya kenapa Allah pilih Ramadan? Tentu ada alasannya. Kenapa Allah pilih Lailatul Qadar? Tentu ada alasannya. Kenapa Allah pilih bulan haram istimewa? Tentu ada alasannya. Termasuk di antaranya tempat yang istimewa, manusia yang istimewa, semuanya punya alasan. Sebab semua perbuatan Allah itu diiringi dengan hikmah dan tidak ada yang asal-asalan. Lalu kata Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, inna afdalal ibadah, bahwasanya ibadah yang paling afdal adalah al-amalu ala mardati rabbi fi kulli waqtin bima huwa muqtada dalikal waqt. Adalah mengerjakan amal yang mendatangkan ridha Allah di setiap waktu sesuai dengan ibadah di waktu tersebut. Sehingga saat azan dikumandangkan, ibadah apa yang paling afdal? Menjawab azan. Meskipun Anda tinggalkan membaca Quran, meskipun Anda tinggalkan zikir yang paling afdal, yaitu ucapan la ilaha illallah. Sebab waktu ini adalah waktunya untuk menjawab azan. Itu waktu yang paling afdal untuk menjawab azan. Pada waktu orang sedang belajar, apa yang paling afdal? Dengerin ustadz yang menyampaikan. Dengerin ilmu yang disampaikan. Meskipun Anda tidak membaca Quran ketika itu, meskipun Anda tidak sedang zikir, tapi fokus mendengarkan ini lebih afdal. Sehingga kadang ada teman-teman yang salah ya dalam posisi dia hadir di majelis ilmu, ustadz sedang menyampaikan, tapi dia sibuk baca Quran. Anda salah posisi. Waktu Anda untuk membaca Quran bisa di waktu yang lain. Ini waktunya Anda dengerin kajian ketika Anda sedang belajar. Maka wa wadhifatuhu, tempat yang paling afdal adalah afdal ibadat pada waktu jihad adalah jihad. Wa in ala ila tarkil aurad, meskipun jihad ini menyebabkan orang jadi meninggalkan kebiasaan rutinnya. Misalnya sholat malam atau puasa di siang hari, karena dia sedang berjihad. Baik. Disinilah kita bisa melihat pemahaman yang diberikan oleh para ulama bahwa ketika ada waktu tertentu, maka manusia disyariatkan untuk beribadah di waktu itu sesuai dengan waktunya. Selanjutnya kita akan beralih kepada prioritas ibadah di bulan Ramadan. Apa yang paling prioritas kita urutkan sesuai dengan apa yang bisa kita lihat dari kewajiban dan amalan yang dianjurkan sepanjang bulan Ramadan. Yang pertama adalah berpuasa. Kenapa puasa Ramadan ini menjadi ibadah yang paling tinggi derajatnya? Karena yang pertama, puasa Ramadan adalah puasa wajib yang menjadi rukun Islam. Satu-satunya puasa yang jadi rukun Islam adalah puasa Ramadan. Ada beberapa puasa wajib selain Ramadan. Puasa wajib selain Ramadan apa saja? Puasa nazar misalnya. Puasa wajib ada puasa Ramadan. Ada puasa nazar. Ada puasa apa lagi? Ada puasa qadha. Ini beberapa contoh puasa wajib. Tapi yang menjadi rukun Islam adalah puasa Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ma'ruf riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 pondasi. Salah satunya adalah wasaumu Ramadan, puasa Ramadan. Sehingga puasa Ramadan adalah rukun Islam. Kemudian selain itu puasa Ramadan dijanjikan dengan ampunan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab. Karena iman artinya karena yakin kalau ini perintah Allah. Sehingga Anda puasa, alasannya apa? Karena Allah yang perintah. Itulah puasa karena iman. Wahtisaban diiringi dengan semangat berharap pahala.
Sehingga saat puasa selalu muncul dalam perasaannya, ini insya Allah berpahala. Maka dia selalu ngitung-ngitung. Jangan sampai ada yang kurang dari pahala puasanya. Itu yang disebut dengan ihtisab. Kata Nabi SAW, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih," maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Masya Allah. Sehingga puasa yang diiringi dengan iman dan ihtisab menghapuskan dosa. Dan itu menunjukkan keistimewaan yang sangat besar bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Selain itu, ada ancaman besar bagi mereka yang tidak berpuasa. Disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Nabi SAW menceritakan mimpi beliau. Dan di antara cuplikan cerita itu beliau mengatakan, "Tsumman tuliqa bi." Kemudian aku diajak melanjutkan perjalanan. "Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim." Lalu saya melihat ada orang yang digantung dengan araqib mereka. Araqib itu bentuk jamak dari urqub, tendon kaki. Anda kalau lihat orang jualan sate, ya, pahanya itu kan dijungkir ya. Lalu tendonnya itu ditusuk. Itu yang namanya araqib. Kalau bahasa Jawa namanya kencetan. Ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Anda pegang betis, bukan pedang betis ya, pegang tumit. Pegang tumit, sudah? Atasnya tumit persis, itu ada tendon, itulah yang namanya kencetan, araqib. Musyaqqaqatun ashdaquhum. Pipinya sobek. Rahangnya ini sobek. Tasilu ashdaquhum daman. Dan pipinya ini mengalirkan darah. Sudah dijungkir, disobek pipinya mengalirkan darah. Qultu man haula, maka saya bertanya, siapakah mereka? Qala, jawab malaikat yang mengajak beliau, alladzina yuftiruna qabla tahillati siyamihim. Ini adalah orang-orang yang mereka membatalkan puasa sebelum waktunya. Berbuka sebelum waktunya. Sehingga tidak puasa bulan Ramadan dosa besar. Seperti ini ancamannya. Waliyadzubillah. Ini bukan masalah yang remeh. Sehingga ada sebagian orang yang ketika bulan Ramadan awal-awal dia puasa. Begitu sudah masuk 10 pertama atau masuk 10 yang kedua, mulai dia tidak puasa. Gak kuat. Dengan kebiasaan makan minum yang dia miliki. Kadang gak kuat ngerokok. Ya. Saya gak kuat kalau gak ngerokok. Akhirnya dia batalin puasa dan ngerokok. Baik, ini semuanya bisa menyebabkan puasanya batal. Selanjutnya, bagi musafir yang afdol yang mana? Puasa atau batal puasa? Ulama memberikan rincian. Yang pertama, apabila puasa sangat memberatkan dan bahkan mengancam dirinya, maka tidak puasa dalam hal ini hukumnya wajib. Wajib tidak puasa. Sebagaimana diceritakan oleh Jabir, Nabi SAW menaklukkan kota Mekah itu di bulan Ramadan. Sehingga saat beliau persiapan bersama para sahabat untuk menaklukkan kota Mekah, menjelang masuk, beliau berbuka dan tidak puasa. Dan beliau perintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa. Pada waktu beliau sudah sudah sampai di daerah Qura'ul Ghamim. Ketika sampai di daerah Qura'ul Ghamim, beliau minta biqadahin min ma', dibawakan segelas air. Farafa'ahu, lalu beliau angkat segelas air itu. Dilihat oleh para sahabat. Hatta nadharan nas, sampai banyak orang melihatnya. Tsumma syariba, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam minum. Dibatalkan di depan banyak orang. Faqila lahu, lalu ada yang melaporkan, ba'da dzalika, setelah itu, inna ba'dhan nasi qad sham. Ada sebagian orang yang masih bertahan puasa. Padahal ini mau persiapan penyerangan kota Mekah. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ulaikal usad. Mereka maksiat. Coba lihat ya. Yang puasa disebut maksiat. Karena ini melemahkan pasukan. Sehingga ketika komando
dari panglima, yaitu Rasulullah SAW, memerintahkan untuk mencontohkan untuk tidak puasa, kok masih ada yang puasa, disebut oleh Nabi SAW mereka maksiat. Lihat ya, ada ibadah tapi dinilai berdosa. Karena Nabi SAW mengatakan ulaikal usat, ulaikal usat. Mereka maksiat, mereka maksiat. Selanjutnya, apabila puasa memberatkan sehingga mengganggu aktivitasnya, meskipun tidak sampai mengancam dirinya, maka tidak puasa lebih afdol. Ya, hanya sebatas lemes, jadi malas, jadi nggak semangat. Sehingga ketika safar, banyak yang keteteran karena orangnya puasa, maka tidak puasa lebih afdal. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah melakukan safar, lalu beliau melihat ada orang yang berkerumun, wa rajulan qad dzulila alaihi, dan ada satu orang yang dinaungi, ditutupi. Orang-orang pada berkerumun, ternyata nutupi satu orang ini. Ditutupi pakai kain, ditutupi pakai tangan. Karena orang ini kepanasan. Faqala, lalu beliau bertanya, "Ma hadza, ada apa?" Faqalu, mereka pun menjawab, "Shaim, ada orang puasa tapi lemes, enggak kuat." Terus dikerumuni banyak orang, ditutupi. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Laisa minal birr as-shaumu fis safar." Bukan termasuk kebaikan orang berpuasa ketika safar. Padahal Nabi SAW sendiri pernah berpuasa ketika safar. Tapi tidak sampai kondisi seperti ini. Membuat beliau kemudian lemas, sampai malas bergerak, dan seterusnya. Baik. Maka pada saat seorang itu safar dan puasa itu menyebabkan dia jadi tidak produktif, menyebabkan dia terganggu aktivitasnya, tidak puasa lebih baik. Nah, sekarang bagaimana kalau puasa dan tidak puasa sama saja? Artinya dia ketika safar berpuasa dan tidak berpuasa tidak terlalu berpengaruh dengan dirinya dan tidak terlalu berpengaruh dengan aktivitasnya. Maka dalam hal ini berpuasa lebih afdol. Lebih afdol berpuasa. Kenapa? Saya sebutkan beberapa alasan. Yang pertama, menjalankan ibadah tepat waktu lebih afdol daripada qadha. Puasa tepat waktu lebih afdol daripada qadha puasa. Dan itu kaidah. Menjalankan ibadah tepat waktu lebih afdol daripada qadha. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa untuk berpuasa. Bulan rahmat, bulan mubarak, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan pelipatan pahala. Dan ini bulan yang terbaik untuk berpuasa tanpa tandingan. Mau bulan apa lagi yang lebih baik dari puasa Ramadan? Tidak ada. Untuk puasa ya. Tapi Pak, katanya 10 pertama bulan Dzulhijjah afdal. Betul, tapi itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib yang paling afdal Ramadan. Baik. Kemudian pertimbangan yang lain, dulu saat puasa belum diwajibkan. Karena dulu kewajiban Ramadan itu bertahap. Dan sebelum Allah wajibkan puasa Ramadan, Allah menganjurkan untuk berpuasa. Yang enggak puasa boleh, tapi berpuasa lebih baik. Allah berfirman, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahum, fahuwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum." Kalau ada orang yang melakukan tatawwu', hal yang sunnah, khairan, melakukan kebaikan, fahuwa khairul lah, itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, tapi berpuasa lebih baik bagi kalian. Ya. Dan terkadang Nabi SAW puasa saat safar, sehingga puasa ketika safar ulama sepakat boleh, namun ya, di situ dilihat kondisi masing-masing musafir. Baik, kita lewati ibadah puasa. Berikutnya adalah qiyam Ramadan. Prioritas amal berikutnya adalah qiyam. Berdasarkan hadis, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan ihtisab, diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Maka ada dua peluang orang yang berada di bulan Ramadan dapat ampunan dari Allah. Siam dan qiyam. Siang hari puasa, malam hari qiyam. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan,
I'lam annal mu'mina yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadani li nafsi. Seorang mukmin ketika bulan Ramadan menggabungkan dua jihad. Jihadun bin nahar, jihad ketika siang hari, yaitu dengan berpuasa, dan jihadun bil lail, dan jihad di malam hari, yaitu dengan melakukan qiyam. Siapa yang menggabungkan dua jihad ini, wa waffa bi huquqihima, dan memenuhi kewajiban masing-masing, wa sabara alaihima, dan bersabar atas keduanya, wufiya ajruhu bi ghairi hisab, akan dipenuhi pahalanya tanpa hitungan. Sebab innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, pahala orang yang sabar itu tanpa hitungan. Maka siapa yang melakukan seperti ini, pahalanya akan dipenuhi tanpa hitungan. Masya Allah. Baik. Dan tidak ada bulan di mana kaum muslimin menggabungkan bainas siyami wal qiyam kecuali Ramadan. Hampir semua kaum muslim melakukan itu. Walhamdulillah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Hanya di satu bulan ini di mana kita bisa rajin melakukan siam dan qiyam. Selanjutnya adalah tadarus Al-Qur'an. Allah berfirman, Allah jadikan bulan Ramadan sebagai bulan Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril datang kepada beliau. Dan Jibril datang kepada beliau di setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisuhul Qur'an, lalu Jibril mengajarkan Quran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Catat bagian ini, siapa yang ngajari Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jibril alaihissalam. Ya. Jibril alaihissalam, beliaulah yang mengajarkan Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, "Allamahu syadidul quwa." Allamahu syadidul quwa. Yang ngajari Nabi SAW adalah syadidul quwa, makhluk yang syadidul quwat, kekuatannya sangat besar. Dzu mirrah, yang sangat indah, yang sangat bagus. Fastawa, dan dia beristiwa. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia berada di al-ufuq al-a'la. Dan ini tafsirnya adalah Jibril. Karena Jibril di antara sifatnya adalah dzu mirrah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, muta'in thamma. Di surat At-Takwir di antara sifat Jibril adalah innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwah. Quran itu adalah ucapan utusan yang mulia, yaitu Jibril. Dzi quwwatin, yang punya kekuatan, inda dil arsy makin. Sehingga yang ngajari Nabi SAW adalah Jibril. Dan dikatakan di sini, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nabi SAW melihat beliau bil ufuq, ya, di ufuq al mubin, yaitu ketika beliau berada di, atau beliau di mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, fa fi hadits Ibnu Abbas, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annal mudarasata bainahu wa baina Jibril, belajarnya Al-Qur'an yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan Jibril, kana lailan, dilakukan di malam hari. Yadullu ala istihbabil iktsar minat tilawah. Yang ini menunjukkan anjuran untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an di bulan Ramadan, lailan, di malam hari. Sehingga waktu baca Quran yang paling afdal kapan? Lailan, di malam hari. Fa innal laila tanqati'u fihi syawagil. Kan di waktu malam orang itu berhenti dari semua kesibukan. Anda tidak ngantor, Anda tidak kerja,
Di waktu malam Anda sudah tidak lagi punya kesibukan. Wa tajtami'u fihi al-himam, dan himmah seorang hamba itu fokus. Wa yatawada'u fihi al-qalbu wal lisan ala tadabbur, di mana hati dan lisan itu bisa saling sinkron untuk tadabbur. Masya Allah. Itulah keistimewaan waktu malam. Makanya di waktu malam Allah katakan dalam Al-Quran, Inna ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya. Wahai orang yang muzammil, yang berselimut, qumil laila illa qalila, lakukanlah qiyamul lail kecuali di waktu yang sedikit. Ya. Dan di waktu malam itu hiya asyaddu wat aw aqwa muqila. Itu lebih kuat pengaruhnya. Makanya Allah perintahkan waktu malam untuk banyak tilawah. Sekarang coba kita lihat ahwalus salaf fil Quran, ahwalus salaf bil Quran inda Ramadan. Bagaimana kondisi para ulama salaf ketika di bulan Ramadan. Kana Qatadah radhiyallahu anhu yadrusul Qur'ana fi syahri Ramadan. Beliau banyak mengkaji Al-Quran di bulan Ramadan. Wa kana Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, idza dakhala Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, beliau mengatakan, fa innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ramadan itu bulan untuk banyak baca Quran dan banyak ngasih sumbangan, memberi makan. Qala Ibnu Abdul Hakam, kata Ibnu Abdul Hakam, kana Malikun idza dakhala Ramadan. Imam Malik kalau sudah masuk bulan Ramadan, yafirru min qiraatil hadis, beliau tinggalkan majelis hadis. Wa mujalasati ahlil ilmi, dan beliau tinggalkan duduk bersama ahlul ilmi, bersama ulama. Wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushaf. Lalu beliau ganti dengan aktivitas banyak membaca Quran dengan menggunakan mushaf, dengan baca mushaf. Wa qala Abdul Razak bercerita, karena Sufyan Ats-Tsauri menceritakan, atau Abdul Razak menceritakan, dulu Sufyan Ats-Tsauri idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, taraka jami'al ibadat wa aqbala ala qiraatil Quran. Beliau tinggalkan semua ibadah dan fokus membaca Quran. Hadza ahwalus salafina, inilah kondisi para ulama salaf di masa silam. Ketika masuk Ramadan, di mana mereka banyak fokus membaca Al-Quran. Sampai mereka tinggalkan majelis ilmu dalam rangka untuk fokus membaca Al-Quran. Nah, dan di sini masih ada beberapa amalan yang belum sempat kami cantumkan. Sekarang saya tambahkan ya. Di antara prioritas Ramadan adalah i'tikaf. Dan ini dilakukan di 10 akhir Ramadan. Baik. Sebagaimana diceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan syadda mi'zarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Yang itu kinayah sebagai isyarat bahwa beliau meninggalkan istri-istrinya, sehingga di 10 terakhir beliau tidak melakukan hubungan badan. Dan yang kedua, ada yang mengatakan isyarat Nabi SAW semakin rajin untuk beribadah. Dan ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan para istrinya, diajak untuk sholat di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tayyib. Kemudian ketika Lailatul Qadar, ini lebih banyak lebih banyak qiyam.
dengan aneka ibadah. Lalu doa Allahumma innaka afuun, dan doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ara'aita in kana al-laila lailatu al-qadar fama aqul, lalu apa yang harus aku baca ketika saya merasa ini kok malam Lailatul Qadar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ini yang disebut dengan ibadatul waqti, ibadah yang tepat waktu. Ibadatul waqti sepanjang Ramadan. Dan kalau kita lihat ibadah Ramadan itu dominan adalah ibadah sabar. Puasa itu sabar. Tilawatul Quran itu sabar. Qiyamul lail itu sabar. Kemudian apa lagi? Dia iktikaf itu sabar. Sehingga dominan ibadah Ramadan itu ibadah yang tidak jauh dari kata sabar. Dominan. Mulai dari puasanya, iktikafnya, qiraatul Quran, semuanya menuntut untuk sabar. Karena tidak ada amal khusus. Misalnya iktikaf. Kamu ngapain sih iktikaf? Iktikaf itu andaikan diam saja, dia sudah terhitung iktikaf. Selama di tempat yang sah untuk beriktikaf dan dia punya niat iktikaf. Karena ibadah di bulan Ramadan itu dominan adalah ibadah sabar. Makanya Nabi SAW menyebut bulan Ramadan dengan bulan sabar. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Rasulullah SAW pernah bersabda, sum syahra as-sabr, berpuasalah di bulan sabar. Berpuasalah di bulan sabar. Bulan sabar maksudnya adalah bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Dan pahala bagi orang yang sabar, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, pahalanya tanpa hitungan. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu dikasih balasan pahala tanpa hitungan. Sehingga kenapa puasa itu pahalanya tanpa hitungan? Sebagaimana dalam hadis qudsi, was-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalas. Ya, karena puasa adalah kegiatannya sabar. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita jadikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair atas penyampaiannya. Insyaallah kita berikan dua pertanyaan saja Ustaz. Yang pertama sudah ada titipan ke saya mengenai mengganti saum Ramadan Ustaz di bulan selanjutnya. Apakah boleh dibarengi dengan ibadah puasa sunnah lain, ataukah hanya khusus mengganti ibadah bulan Ramadan saja? Kemudian yang kedua, untuk fikih dalam itikaf 10 hari Ustaz, rata-rata para karyawan biasanya masih di sebagian dari 10 hari malam terakhir Ramadan, mereka masih dalam masuk ke jam kerja gitu Ustaz. Apakah mengikat diri pada masjid itu boleh 10 hari full atau boleh hanya di hari-hari tentu saja Ustaz? Mungkin dua pertanyaan itu dulu terkait dengan ibadah di bulan Ramadan. Jazakumullah khair. Baik. Untuk yang pertama ya, mengenai qada Ramadan. Apakah diperbolehkan ketika qada Ramadan gabung dengan puasa sunnah yang lain? Jika
bentuknya begini, ada dua bentuknya. Jika bentuknya begini, saya qadha Ramadan plus niat puasa Senin. Karena saya taruh di Senin Kemis. Sehingga saya puasa Ramadan dengan niat puasa Senin. Seperti ini tidak boleh. Sebagaimana puasa Ramadan tidak boleh diiringi dengan niat puasa sunnah yang lainnya sepanjang 1 bulan Ramadan, maka qadha Ramadan juga tidak boleh diiringi dengan puasa sunnah yang lainnya sepanjang tahun. Karena itu ketika bulan Ramadan kita menjumpai Senin Kamis berapa kali? Bisa 8 kali. 8. Ya. Terus kita menjumpai Ayyamul Bid. Kita juga menjumpai Ayyamus Sud. Yang itu termasuk di antara waktu yang dianjurkan untuk puasa. Nah, kalau kemudian itu kita isi dengan puasa sunnah, maka Ramadan jadinya double dengan puasa yang lain. Dan kita tidak diajarkan demikian. Menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu tidak boleh diiringi dengan puasa-puasa sunnah yang di hari-hari yang lain yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Seperti Senin Kemis, Ayyamul Bid, Ayyamus Sud, dan seterusnya. Maka qadha juga demikian. Wallahu alam. Bentuk yang kedua begini. Dia qadha Ramadan di waktu yang istimewa. Di mana waktu yang istimewa itu amal soleh apapun pahalanya akan dilipatkan. Kalau yang seperti ini hukumnya dianjurkan. Sehingga bentuk yang kedua adalah memilih waktu yang istimewa untuk qadha. Jadi bedakan waktu qadha yang istimewa, yang prioritas ya. Yang pertama, menggabungkan dengan puasa sunnah. Ini tidak boleh ya. Yang kedua, memilih waktu yang istimewa untuk qadha. Kalau ini boleh. Misalnya gimana, Pak? Misal di 10 awal Dzulhijjah. Ini waktu yang istimewa untuk beramal. 10 hari pertama atau 9, bukan 10 ya. 9 hari pertama Dzulhijjah, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau orang memilih waktu ini untuk qadha, dia mendapatkan keutamaannya. Di mana amal yang dilakukan di waktu itu nilainya lebih besar. Wallahu alam. Pertanyaan kedua tadi Ustaz yang mengenai itikaf, apakah yang masih ngantor baik, mengenai iktikaf bagi yang masih ngantor, yang jadi masalah di mana itu? Biasanya itikafnya itu dia hanya ke malam saja masjid, kan biasanya kalau Rasul sendiri kan mengikat diri 10 hari kepada masjid Ustaz. Nah, kalau yang seperti ini apakah terhitung itikaf di masjid Ustaz untuk malam hari saja gitu sampai dengan subuh misalkan? Ulama berbeda pendapat mengenai batasan iktikaf. Kapan sebuah kegiatan berdiam diri di masjid itu terhitung iktikaf? Ada yang mengatakan ya minimal semalam. Ada yang mengatakan boleh sesaat. Sehingga mengenai batasan waktunya ulama khilaf. Kalau Anda mengambil pendapat yang mengatakan iktikaf boleh sesaat, sehingga walaupun hanya sejam, 2 jam, atau 3 jam di malam hari, maka bisa siang kerja, malam iktikaf di masjid. Bisa seperti itu. Karena itu, jika kita mengambil pendapat ini, siang Anda kerja, lalu malam Anda iktikaf, hukumnya sah sebagai iktikaf. Tapi kalau kita mengambil pendapat iktikaf wajib sehari semalam, apalagi pendapatnya Aisyah, iktikaf itu harus puasa, sehingga harus ada siangnya, maka yang bekerja tidak bisa mendapatkan kesempatannya. Wallahu alam. Nah, baik, Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Baik, saya rasa sudah cukup untuk kajian pada sore hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada tim kalau ada yang mau disampaikan lagi silakan. Ada yang lain? Oh, masih ada waktu Ustaz. Baik, silakan. Baik, ada yang mau bertanya, teman-teman? Oh, ada satu orang Ustaz. Padahal.
dari Muhammad Imam Al-Mizan Syahrir. Fadl, silakan. Ya, tapi sedikit rada off topic. Ini mengenai hadis sih. Boleh apa enggak ya, Ustadz sama Boleh, Mas Fadl. Yudi? Boleh ya? Fadl, Ya. Fadl. Jadi begini, Ustadz. Jadi waktu itu saya sempat menemukan suatu hadis gitu ya, yang autentisitas dari hadisnya pun ada beberapa pendapat. Ada yang bilang doif, ada yang bilang apa namanya otentik gitu ya. Ada yang bilang otentik, ada yang bilang doif gitu. Nah, sahih. Nah, lalu tapi si hadis ini mungkin saya sebut aja ya, hadisnya itu yang mengatakan bahwa ada jarak antar langit 500 tahun, lalu di atas langit itu ada samudra, di atas samudra itu ada arsy Allah gitu ya. Nah, lalu boleh nggak ya secara ilmu Islam atau ilmu hadis itu gitu ya, ketika ada suatu hadis yang yang si autentisitasnya pun masih diperdebatkan gitu ya, atau ada banyak pendapat, lalu kita konfirmasi itu pakai penemuan ilmiah, misal sains dari pengamatan kita sendiri, itu secara ilmu Islam diperbolehkan atau tidak? Seperti itu paling, Mas Yudi, Ustaz. Terima kasih. Tentang derajat langit. Tayyib. Yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin sains bisa membuktikan sesuatu yang gaib? Karena sesuatu yang gaib itu disembunyikan oleh Allah. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul." Dia zat yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak pernah membocorkan hal yang gaib itu kepada siapapun. Illa man irtada mir rasulin, kecuali rasul yang Allah ridhoi. Sehingga nabi dikasih ilmu yang gaib karena mereka nabi. Nah, untuk yang seperti ini adalah perkara gaib. Sains tidak mungkin bisa membuktikan jarak langit 1 dengan jarak langit 2, sehingga dia bisa menembus langit pertama lalu membuktikan antara langit 1 dengan langit yang kedua. Dia menggunakan pantulan cahaya, kemudian diukur seberapa cepat cahaya itu mantul. Tidak mungkin sains bisa membuktikan seperti itu, karena ini hal yang gaib. Sama halnya ketika kita bicara hal yang gaib yang lain yang ada di bumi, misalnya tentang jin, mau dibuktikan pakai sains, tidak ada, tidak mungkin. Sebab ini ranah hal yang gaib. Sains itu ilmu duniawi yang dia bisa disimpulkan berdasarkan indera manusia. Semua sains itu indera. Ya, meskipun mereka menggunakan beberapa alat untuk mengukurnya, tapi kesimpulannya kan bisa dibaca berdasarkan indera. Oleh karena itu yang seperti ini kita tidak mengkaitkan dengan sains, sebab sains tidak mungkin bisa meneliti atau bisa menemukan jawaban untuk hal yang gaib. Baik. Memang apa yang tadi disampaikan, hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, dan ada yang mengatakan isnad dhaif. Dan ada juga yang menyebutkan dari jalur yang lain, dari Qatadah, dari Hasan Al-Basri, dari Abu Hurairah. Dan yang kedua sanadnya juga dhaif. Wa ala kullin, intinya yang seperti ini masih dalam rangka khilaf di kalangan para ulama. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah kembalikan hal ini kepada masalah gaib, di mana hal yang gaib itu kalaupun tidak tahu dan itu bukan bagian yang urgent untuk diketahui, nggak masalah. Sebab ada kaidah kepo terhadap hal yang gaib tidak dianjurkan. Misalnya begini, Allah bercerita bahwasanya langit jumlahnya ada 7. Jarak antara satu langit dengan langit berikutnya berapa sih? Kita tidak tahu, itu tidak mengurangi iman. Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi. Lalu kita kepo, siapa saja nama Ashabul Kahfi itu? Kalaupun tidak tahu namanya, sama sekali tidak mengurangi iman. Sebagaimana kita nggak tahu nama anjing Ashabul Kahfi juga nggak mengurangi iman. Karena ini bukan bagian yang urgent untuk diketahui. Allah berfirman, wastawat alal judi. Perahunya Nabi Nuh itu mendarat di lembah Al-Judi. Di mana lembah Al-Judi? Nggak tahu pun tidak masalah. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Ya'juj dan Ma'juj di antara dua bukit yang kemudian ditutup oleh Raja Dzulqarnain. Nggak tahu pun di mana tempat itu berada. Kita nggak tahu, nggak masalah.
Sebab bagian gaib yang tidak diceritakan oleh Allah sebaiknya kita tidak kepo. Nah, kalau kemudian menjumpai sebuah hadis dan hadis itu masih dalam ranah khilaf ulama dan mungkin yang mendhaifkan lebih kuat daripada yang menilai sahih, kita tidak meyakini itu, tidak sampai menyebabkan kita jadi berkurang imannya. Betul bahasanya di atas langit itu ada air. Karena Allah berfirman, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arsy-Nya Allah berada di atas air. Berada di atas danau. Terus sejarah apa antara langit yang tertinggi dengan danau itu? Wallahu a'lam. Kalaupun kita tidak tahu, tidak menyebabkan iman kita jadi berkurang. Itu yang lebih penting. Cukupkan diri Anda dalam masalah akidah dengan informasi yang valid dan sahih dari Nabi SAW. Sementara yang sifatnya tidak valid, tidak sahih atau masih sifatnya dugaan, kita sebaiknya tidak terlalu kepo untuk mempelajarinya. Wallahu a'lam. Izin Ustaz, satu lagi ini dari akhwat ya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah menjaga merahmati dan seluruh tim ANB Channel beserta keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita diberi kesempatan untuk kerja dari mana saja dan mau beritikaf di masjid di 10 malam hari terakhir ya, apakah boleh kita membawa pekerjaan kita saat itikaf di masjid, Ustaz? Jangan bawa laptop dan sebagainya ke masjid gitu. Barakallahu fikum. Aktivitas iktikaf itu lebih banyak untuk kegiatan ibadah, fokus dengan kegiatan ibadah fardhi. Makanya Nabi SAW ketika iktikaf beliau masuk ke dalam kemah, membatasi diri agar sahabat tidak berinteraksi. Sehingga waktu iktikaf dianjurkan untuk melakukan ibadah pribadi dan bukan ibadah sosial. Maka kajian dihentikan oleh beliau, tidak ada kumpul bersama sahabat di masjid. Iktikaf fokus ibadah individual. Karena kita sedang membangun ilaqah al-qalbi birabbi, membangun ketergantungan batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat iktikaf itulah kita banyak bermunajat. Terus bagaimana dengan aktivitas dunia yang kita bawa ke masjid? Insya Allah tidak sampai membatalkan. Karena pembatal iktikaf itu, yang pertama keluar masjid tanpa uzur, yang kedua hubungan badan. Makanya Allah larang dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian melakukan mubasyarah, ya, menggauli istri kalian ketika kalian sedang iktikaf. Nah, sehingga dalam posisi ini iktikafnya batal. Tapi kalau membawa urusan dunia ke masjid, insya Allah tidak sampai membatalkan, tapi menurunkan kualitas iktikafnya. Sehingga Anda tetap sah beriktikaf dengan sambil bekerja bawa laptop, cuman kualitas iktikaf Anda bisa jadi tidak setinggi mereka yang fokus membaca Quran, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada kritikan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Razak ketika ada orang iktikaf tapi banyak mainan HP. Kata beliau, ayo iktikafin hadza. Ini iktikaf cap opo gitu ya. Iktikaf model apa yang seperti ini? Karena iktikaf hanya sibuk mainan HP. Padahal seharusnya itu banyak dipakai untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.